Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yenita Putri, kelas 11 Digital Marketing, Guru Pembimbing Bapak Irwanto SE. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas 6 tahap proses pengembangan produk beserta contohnya. Yang pertama, pengembangan ide atau ideasi. Tahap awal proses pengembangan produk dimulai dengan menghasilkan ide produk baru. Tahap ide awal adalah saat melakukan curah pendapat tentang konsep produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, harga, dan riset pasar. Ada baiknya untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut saat memulai konsep produk baru, yaitu A. Target pasar. Target pasar adalah profil konsumen yang menjadi dasar pembuatan produk Anda. B. Produk yang ada. Saat memiliki konsep produk baru, Anda baiknya mengevaluasi portofolio produk yang ada. C. Fungsi. Meskipun belum memerlukan laporan terperinci tentang fungsi produk, Anda harus memiliki gambaran umumnya. D. Analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk di awal proses dapat membantu membangun versi terbaik dari konsep baru produk Anda. E. Metode chamber. Untuk menyempurnakan ide, gunakan metode curah mendapatkan seperti chamber yang melibatkan substitusi, menggabungkan adaptasi, modifikasi, menggunakan lain, eliminasi, atau penataan ulang konsep produk. Dan lanjut yang kedua, di sini ada definisi produk. Selama tahap definisi produk, Anda harus menentukan spesifikasi termasuk analisis bisnis. Analisis bisnis terdiri dari pemetaan strategi distribusi, strategi e-commerce, dan analisis persaingan yang lebih mendalam. Langkah ini bertujuan mulai membangun peta jalan produk yang ditentukan dengan jelas. Lanjut, nilai manfaat. Nilai manfaat adalah masalah yang diatasi produk, pertimbangan perbedaannya dengan produk lain di pasaran. Nilai ini dapat berguna untuk riset pasar dan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Metrik keberhasilan. Sangat penting untuk menjelaskan metrik keberhasilan di awal sehingga dapat mengevaluasi dan mengukur keberhasilan setelah produk diluncurkan. Lanjut, yaitu strategi pemasaran. Setelah mengidentifikasi nilai manfaat dan metrik keberhasilan, mulailah melakukan curah pendapat tentang strategi pemasaran yang sesuai kebutuhan Anda. Pertimbangkan kanal yang diinginkan untuk mempromosikan produk, misalnya media sosial atau postingan blog. Meskipun strategi ini mungkin perlu direvisi tergantung produk jadi, ada baiknya untuk memikirkan hal ini saat menentukan produk untuk mulai merencanakan di awal. Yang ketiga, pembuatan prototipe. Selama tahap pembuatan prototipe, tim akan secara intensif meriset dan mendokumentasikan produk dengan membuat rencana bisnis yang lebih detail dan menyusun produk. Selama fase pembuatan prototipe, Anda akan mengerjakan spesifikasi seperti A. Riset risiko pasar. Potensi risiko apapun yang terkait dengan manufaktur produk yang harus dianalisis seperti produk fisik dibuat. Ini akan mencegah kegagalan peluncuran. Dan B. Strategi pengembangan. Selanjutnya, Anda dapat memulai mengerjakan rencana pengembangan. Dengan kata lain, pahami cara menetapkan tugas dan lini masa tugas-tugas ini. Salah satu cara merencanakan tugas dan memperkirakan lini masa adalah menggunakan metode jalur kritis. C. Analisis kelayakan. Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mengevaluasi strategi produk berdasarkan kelayakan. Tentukan apakah beban kerja dan perkirakan lini masa dapat dicapai. Jika tidak, sesuaikan tanggal dan minta bantuan dari pemangku kepentingan tambahan. 4. MVP. Hasil akhir dari tahap pembuatan prototipe adalah produk standar yang layak. Anggap MVP sebagai produk dengan fitur yang diperlukan untuk meluncurkan dan cukup untuk menjalankan fungsinya.
Misalnya sepeda MVP memiliki rangka, roda, dan sadel, tetapi tanpa keranjang atau bel. Lanjut 4. Desain awal. Desain produk yang berhasil mungkin memerlukan beberapa interaksi untuk mendapatkan hasil yang tepat, dan melibatkan komunikasi dengan distributor untuk mendapatkan bahan yang diperlukan. Untuk menghasilkan desain awal, Anda akan yang pertama mencari bahan. Mencari bahan memainkan peran penting dalam merancang mock-up awal. Ini dapat mencakup bekerja dengan berbagai vendor dan memesan atau membuat bahan sendiri. Yang kedua, terhubung dengan memangku kepentingan. Komunikasi yang erat harus dijaga selama fase desain untuk memastikan desain awal sesuai rencana. Yang ketiga, menerima umpan balik awal. Ketika desain selesai, mintalah umpan balik awal dari manajemen senior yang memangku kepentingan proyek. Anda kemudian dapat merevisi desain produk sesuai kebutuhan hingga desain akhir siap dikembangkan dan diimplementasikan. Lanjut yang kelima, yaitu validasi dan pengujian. Tahap ini memastikan bahwa setiap bagian dari produk, mulai pengembangan hingga pemasaran, berfungsi secara efektif sebelum dirilis ke publik. Untuk memastikan kualitas produk, lakukan hal berikut. Yang pertama, pengembangan dan pengujian konsep. Anda mungkin berhasil merancang prototipe, tetapi tetap harus mengatasi masalah yang muncul saat mengembangkan konsep. Yang kedua, pengujian front-end. Selama tahap ini, ujilah fungsi front-end terkait risiko kode pengembangan atau kesalahan yang berdampak langsung pada konsumen. Ini mencakup pemeriksaan fungsi e-commerce dan memastikan stabil untuk peluncuran. Dan yang ketiga, uji pemasaran. Sebelum memulai memproduksi produk akhir, uji rencana pemasaran terkait fungsi dan kesalahan. Ini saatnya untuk memastikan bahwa semua kampanye disiapkan dengan benar dan siap diluncurkan. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu komersialisasi. Sekarang Anda telah menyelesaikan desain dan menguji kualitas pengembangan dan strategi pemasaran. Anda harus yakin dengan interaksi akhir dan siap memproduksi produk akhir. Pada tahap ini, Anda harus mengerjakan pengembangan produk. Ini adalah pembuatan fisik produk yang akan dirilis ke pelanggan. Tahapan ini mungkin memerlukan produksi atau pengembangan tambahan untuk konsep perangkat lunak. Lanjut, yaitu implementasi e-commerce. Setelah produk dikembangkan dan siap diluncurkan, tim pengembangan akan mulai meluncurkan materi e-commerce. Ini mungkin memerlukan pengujian tambahan untuk memastikan produk jadi berfungsi seperti yang dimaksud selama fase pengujian front-end sebelumnya. Dan itulah penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.